Hai kawan muda, aku Gisela dari Kalideres, Jakarta Barat. Dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. Mari belajar bersama di EduZone bersama Alisa dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Watermelon moon, so happy you're alive. And I feel like a river finally arrived at sea. Cause when you love me, love me, love me. 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 I know I'll be on top of the world, man. On top of the world. Love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. When you love me, love me, love me. I know I'll be on top of the world, man. On top of the world. Halo kawan muda, senang sekali bakalan nemenin kamu semua di saluran EduZone yang bakalan on air setiap hari Sabtu di jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Bersama aku Alisa dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan kamu lagi dengerin Millennials Radio, Be Creative, Be You. Selamat pagi para pendengar Millennials Radio di saluran EduZone. Pagi kali ini kita akan hadir di sini untuk berbagi ilmu dengan kaum muda sekalian tentang bahayanya perundungan. Dengan mendengarkan informasi ini, kami berharap bisa dapat mengurangi pembulian yang terjadi dan sedang marak-maraknya ada saat ini. Dan juga sebagai informasi tambahan untuk kaum muda untuk lebih aware tentang perundungan yang terjadi saat ini.
I was left to my own devices. Many days fell away with nothing to show. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this if you close your eyes? Oh, 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 how am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Oh, oh, oh.
This is EduZone on Millennials Radio. Untuk 1 jam ke depan, kawan muda akan mendengarkan informasi dari aku tentang bahayanya perundungan. Baik, sebelum jauh mendengarkan, ada baiknya kita paham dulu apa itu perundungan. Menurut program Always, perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu atau beberapa individu terhadap individu lain yang lebih lemah. Berarti pelaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk terus menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain secara terus-menerus. Dan secara umum ada 5 bentuk perundungan, kawan muda. Apa saja sih bentuknya? Oke, yang pertama ada perundungan verbal. Perundungan verbal atau verbal bullying biasanya berupa kalimat kasar atau ejekan yang ditujukan kepada seseorang. Dan ini merupakan jenis perundungan yang paling sering kita lakukan tanpa sadar ya teman-teman. Seringkali pelaku melakukan perundungan verbal ini berdalih bahwa mereka hanya sedang melontarkan lelucon atau bercanda saja. Yang kedua ada perundungan fisik. Penindasan fisik tidak hanya berupa pukulan atau aksi yang meninggalkan bekas atau luka pada tubuh korbannya. Perundungan fisik juga dapat berupa penghadangan di tengah jalan, menggertak dengan membawa rombongan, atau melempari dengan benda-benda kecil. Perundungan fisik dapat meninggalkan bekas yang mudah terlihat. Yang ketiga ada perundungan sosial. Perundungan sosial seperti pengucilan atau mengintimidasi secara tidak langsung yang dilakukan secara berkelompok terhadap seorang individu. Hal ini dipicu karena korban mungkin pernah melakukan tindakan yang tidak disukai teman-temannya, atau mungkin memiliki kelebihan yang menonjol sehingga menyebabkan pelaku merasa iri atau memang memiliki kesulitan berinteraksi dengan orang lain sejak kecil. Yang keempat ada perundungan dunia maya. Perundungan dunia maya atau cyberbullying yang tergolong baru karena munculnya sosial media dan internet di kalangan masyarakat saat ini. Seringkali memberikan komentar-komentar pedas pada laman media sosial merupakan salah satu bentuk dari cyberbullying. Yang kelima ada perundungan seksual. Sexual harassment atau pelecehan seksual juga termasuk dalam perundungan karena pelakunya memiliki motif tendensi negatif. Sangat banyak kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Dan yang membuat parahnya perundungan satu ini, banyak dari korban yang masih di bawah umur dan tidak mengerti bahwa dirinya adalah korban. Berikanlah pendidikan seks pada anak-anak di usia dini karena zaman yang dimiliki dahulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love shining just for you. Hush, I know they said the end is near, but I'm still on my tallest
hills, love, shining just for you. And they called off the circus, burned the disco down. When they sent home the horses and the rodeo clowns. I'm still on that tightrope, I'm still trying everything to get you laughing at me. I'm still a believer, but I don't know why. Have never been a natural, all I do is try. I'm still on that trapeze, I'm still trying everything to keep you looking at me. Because I'm a mirror boy, I'm a mirror boy, and I'll show you every version of yourself tonight. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Hai kawan muda, masih dengan saya Alisa di sini di program Millennials Eduzone. Selanjutnya kita akan bahas bahayanya perundungan. Jadi apa saja sih bahayanya perundungan? Kawan muda,
Perundungan tidak hanya mengakibatkan bahaya hanya kepada korban saja, tetapi ada juga memiliki bahaya kepada si tukang perundung yang tidak mereka sadari dan menghancurkan diri mereka sendiri. Terlebih dulu kita akan bahas bahaya perundungan yang dialami oleh korban ya kawan muda. Yang pertama adalah adanya gejala masalah psikologis. Kondisi yang paling sering muncul adalah depresi dan gangguan kecemasan dan juga menyebabkan gejala psikomatis yang merupakan masalah psikologis yang memicu gangguan pada kesehatan fisik si korban. Yang kedua adalah cedera pada fisik. Karena tindakan perundungan bisa mempengaruhi kondisi tubuh seseorang, terutama bagi korban yang mendapatkan kekerasan secara fisik, seperti luka lebam dan memar-memar, bahkan ada yang bisa menyebabkan kehilangan anggota tubuh. Yang ketiga adalah sulit mempercayai orang-orang di sekitarnya atau trust issue. Kondisi ini sering dialami oleh korban perundungan karena mereka khawatir akan mendapat perlakuan buruk kembali apabila menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Korban sering menutup dirinya dan mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar. Yang keempat, berpikiran bunuh diri, dan ini merupakan bahaya yang paling ekstrim bagi korban perundungan. Mengakhiri hidup tidak hanya menghampiri pikiran orang dewasa, tetapi anak-anak juga bisa. Korban perundungan dari segala usia, baik itu dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa, berisiko memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup ketika tidak bisa lagi menahan tekanan yang diberikan. Yang kelima adalah gangguan prestasi yang menjadikan si korban cenderung akan mengalami kesulitan dalam pencapaian prestasi belajar atau merasa takut dan cemas akibat menjadi korban bullying. Bisa membuatnya sulit fokus untuk belajar di sekolah, sehingga sering membolos atau bahkan putus sekolah dan tentunya akan mempengaruhi nilai dan prestasi akademiknya. Dan yang terakhir adalah pikiran untuk balas dendam karena dipicu oleh sakit hati yang mendera. Tidak selamanya korban bullying akan berdiam diri ya kawan muda. Akan tiba saatnya dia memberontak dan akibatnya tentu saja tidak menyenangkan, bahkan bisa berujung kematian bagi si pelaku perundungan. Oke kawan muda, kita akan bahas lanjutannya lagi setelah yang satu ini. Stay tune.
You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. I hear you whisper you have nothing left. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. I will never stop marching to reach you in the middle of the hardest fight. It's true, I will rescue you. Oh, I will rescue you. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, baik kawan muda, masih di Millennials Eduzone yang bahas tentang bahayanya perundungan. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahaya perundungan bagi pelakunya nih kawan muda. Jadi apa aja sih bahayanya yang didapat oleh pelaku perundungan? Yang pertama adalah kurang empati. Baik, pelaku bullying cenderung tidak memiliki empati terhadap orang lain. Hal ini karena mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, mereka mungkin tidak dapat memahami perasaan orang lain dan tidak peduli dengan konsekuensi tindakan mereka. Yang kedua, ada kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Pelaku bullying mungkin melakukan kekerasan di masa depan nanti. Hal ini karena mereka telah belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kecenderungan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka, baik secara personal maupun profesional. Yang ketiga adalah masalah perilaku.
Pelaku bullying lebih mungkin mengalami masalah perilaku seperti agresi, kenakalan, dan masalah hukum. Hal ini dikarenakan mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat adalah gangguan kesehatan mental. Pastinya pelaku bullying lebih mungkin mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Gangguan kesehatan mental ini dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka sehari-hari, baik secara profesional maupun personal. Di nomor 5 ada kesulitan dalam menjalani hubungan. Pelaku bullying lebih mungkin mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini karena mereka telah terbiasa menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, mereka mungkin akan sulit untuk membangun hubungan yang sehat dan langgeng. Dan yang keenam, ada masalah dalam pekerjaan. Pelaku bullying lebih mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan seperti dipecat atau dipindah tugaskan. Hal ini terjadi karena perilaku mereka dapat mengganggu pekerjaan orang lain dan dapat membuat lingkungan kerja menjadi sangat-sangat tidak nyaman. Baik, kawan muda, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Stay tune.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, setelah mengetahui pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, dan dampak dari perundungan baik oleh korban dan juga pelaku, pertanyaan terbesarnya, kenapa bisa terjadi perundungan? Seperti yang kita tahu ya kawan muda, perundungan bisa terjadi karena banyak alasan. Dan alasan-alasan tersebut adalah alasan klasik. Dan beberapa alasan klasik yang menjadi penyebabnya diantaranya adalah yang pertama, penampilan fisik seseorang. Ini yang paling banyak. Penampilan fisik seseorang bisa menjadi alasan seseorang untuk dirundung kawan muda. Ketika ada seseorang yang berpenampilan fisik berbeda dengan orang lain, maka perundungan pun terjadi. Yang kedua adalah perbedaan ras. Ada juga nih alasan klasik lainnya kawan muda, yaitu perbedaan ras yang juga sering sekali menyebabkan faktor perundungan. Umumnya ini terjadi karena seorang anak dengan ras yang berbeda memasuki satu lingkungan yang dianggap minoritas. Yang ketiga adalah tidak mudah bergaul. Ada juga dari seorang anak yang pendiam dan kurang bisa bergaul dengan teman-temannya yang menikmati kesendiriannya. Dengan sifat tidak mudah bergaul ini dan memiliki sedikit teman saja menjadikan salah satu penyebab faktor perundungan oleh teman-teman di sekolahnya. Yang keempat, terlihat lemah. Apabila seorang anak yang dianggap lemah dan tidak suka melawan, perundungan bisa dialami oleh anak ini karena anak yang tidak bisa melawan dicap lemah dan menjadi target empuk bagi para pelaku perundungan. Yang kelima adalah bentuk ekspresi marah dan frustasi akibat adanya masalah di rumah atau di sekolah. Alasan lain dari perundungan terjadi adalah ketika seorang anak melakukan perundungan karena bentuk ekspresi marah dan frustasi akibat adanya masalah. Anak yang melakukan perundungan ini baik di rumah maupun di sekolah, yang mana anak ini membutuhkan pelampiasan emosi miliknya yang tidak stabil kepada orang lain. Yang keenam adalah tidak dididik untuk peduli dengan perasaan orang lain di rumah. Banyak dari pelaku perundungan biasanya tidak pernah dididik atau peduli dengan perasaan orang lain di rumahnya oleh orang tua maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Dampak dari kelalaian orang tua ini ketika anaknya melakukan perundungan, ia tidak memiliki empati karena tidak pernah diajarkan cara berempati pada orang lain oleh lingkungan sekitar maupun orang tuanya. Oke kawan muda, kita akan lanjutkan lagi cara mengatasi perundungan yang dialami setelah yang satu ini. Stay tune.
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zenomedia, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. This is Eduzone on Millennials Radio. Millennials Radio, Be Creative, Be You. Oke, kawan muda, kita lanjut lagi nih, masih di perundungan. Nah, untuk kawan muda yang ingin tahu cara mengatasi perundungan yang dialami, bisa pakai beberapa cara nih, yaitu yang pertama, berbicara dengan seseorang yang dapat dipercaya. Berbicara dengan orang yang dapat dipercaya seperti teman, keluarga, atau guru dapat membantu korban perundungan untuk meredakan tekanan psikologis yang mereka alami. Yang kedua, menghindari kontak dengan pelaku perundungan. Jika memungkinkan, korban perundungan sebaiknya menghindari kontak dengan pelaku perundungan. Ini dapat membantu mengurangi tekanan psikologis yang dialami oleh korban perundungan itu sendiri. Yang ketiga, mendapatkan bantuan dari layanan konseling. Korban perundungan dapat mendapatkan bantuan dari layanan konseling untuk membantu mengatasi tekanan psikologis yang dialami. Layanan konseling ini dapat ditemukan di sekolah atau di lembaga kesehatan mental swasta lainnya. Yang keempat adalah mengadopsi sikap yang tegas. Orang yang mengalami perundungan sebaiknya mengadopsi sikap yang tegas dan tidak membiarkan diri menjadi korban perundungan. Sikap yang tegas dapat membantu mencegah terjadinya perundungan. Selesai sudah pembahasan kita tentang bahayanya perundungan, kawan muda, yang sudah kita bahas hari ini, dan mulai dari pengertian perundungan, bentuk perundungan, bahaya perundungan bagi korban dan pelaku, dan cara mengatasi perundungan yang dialami. Buat kawan muda yang ingin dengerin Millennials Radio Podcast, bisa cek ke platform Spotify, Resa, Noise, Roof, RCTI Plus, Google Podcast, Zenomedia, iTunes, Radio Republic, Stitcher, Amazon Music, Castbox, video dan podcastnya di YouTube channel Millennials Radio. Baiklah kawan muda, sudah 1 jam saya menemani kawan muda sekalian di pagi hari ini di Eduzone, dan semoga Sabtu depan kita masih bisa berjumpa lagi di jam yang sama. Untuk kawan muda bisa follow sosial media kita nih di Twitter @millennialsradio_, di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan video kita di @millennialsradio. Kawan muda juga bisa ikutin aku di IG ku di @cat_tomitory. Tak terasa sudah di penghujung waktu. Aku Alisa di sini pamit undur diri dari ruang dengar. Akhir kata, terima kasih dan sampai ketemu di minggu depan. Stay tune.
without an En slengi år við getum náð, við lokum Höldum fyrir eyrun, heyrist ekki Andardráttur, hjartasláttur, andan kominn niður og leggjumst Mari belajar bersama di EduZone bersama Alisa dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative,